Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Hari ini merupakan hari kebebasan Connor setelah dipenjara selama 5 tahun. Garrett menyambut kebebasan Connor. Namun, karena bekerja sama dengan Garrett, Connor harus dipenjara, sedangkan Garrett melarikan diri. Maka Garrett berhutang kepada Connor dan akan membantunya jika Connor memerlukan bantuan. Tapi, Connor sudah tidak mau berurusan dengan Garrett. Lincoln City memiliki 4% penduduk dengan berkekuatan khusus dan rata-rata hidup dalam kemiskinan karena mereka susah mendapat pekerjaan. Individu yang memiliki kekuatan khusus disebut dengan pyro. Kepolisian Lincoln menciptakan robot polisi dan membuat pro kontra di antara masyarakat. Bahkan, seiring berjalannya waktu, robot polisi akan dikurangi dan digantikan dengan robot anjing yang disebut lebih tidak mematikan agar masyarakat merasa lebih aman. Robot anjing itu disebut dengan K9. 6 bulan kemudian, dikisahkan kakak beradik yang hidup bersama. Sang kakak bernama Terek, adik bernama Pevani. Mereka berdua adalah pyro yang hidup dalam kekurangan. Terek pun akan mencari uang agar Pev bisa sekolah dengan baik. Terek bekerja untuk Garrett sebagai pengedar Psych. Psych merupakan jenis obat terlarang pada masa itu. Terek memiliki kemampuan untuk menyamakan warna suatu bentuk. Dia meminta pekerjaan lebih kepada Garrett, tapi Garrett menolak. Di wilayah sebuah apartemen, seorang kepala kepolisian bernama Kingston mengadakan perkumpulan dengan warga untuk memperkenalkan robot polisi. Dia menunjukkan cara kerja K9 yang lebih ke arah untuk mengendalikan, bukan untuk melukai manusia. Menurut King, jika manusia mengangkat tangan, maka K9 akan mundur dan tidak akan menyerang siapapun. Pada malam ini, Shane dan Maeve diminta untuk meletakkan tas berisi uang. Terek mengikuti mereka berdua. Setelah keadaan aman, Terek pun membobol tempat itu dan mengambil tas. Tiba-tiba, King dan Stillman datang. Uang dari Garrett merupakan uang sogokan untuk polisi agar bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Terek meninggalkan tasnya dan penyamaran Terek terlihat oleh Shirley. Sehingga King memerintahkan K9 untuk mengejar Terek. K9 bisa dikendalikan oleh manusia. Terek terus berlari dan dia merubah warna tubuhnya sehingga tidak terdeteksi oleh K9. Terek pikir jika dia sudah aman dan dia pun segera kembali ke rumah. Namun, K9 sudah menunggunya. K9 yang dibilang adalah robot yang baik itu adalah penipuan. Karena K9 mampu membunuh target sesuai yang diperintahkan dengan cara menusukkan cairan agar tidak terdeteksi. Terek pun mengalami gangguan pernafasan dan tidak lama kemudian dia pun tewas. Kematian Terek disaksikan oleh Pev. K9 pun hendak menyerang Pev, namun rekaman K9 tiba-tiba terputus. Saat ini, Connor bekerja sebagai petugas kebersihan di balai warga yang sepi. Davis, anggota kepolisian yang memenjarakan Connor, datang mengunjunginya. Davis memprovokasi Connor yang sekarang bekerja sebagai tukang bersih, sedangkan Garrett hidup nyaman membangun kerajaannya sendiri. Garrett berhasil kabur dari incaran polisi pada waktu penyergapan di markas, sehingga Connor yang menanggung kesalahan para mafia Psych. Davis meninggalkan nomor kontaknya kepada Connor. Di kantor kepolisian, K9 milik King sedang diperbaiki karena kekuatan Pev yang merusaknya. King meminta orang untuk mencari Pev. Sedangkan Pev sedang bersembunyi di gudang tempat Connor bekerja. Mina, rekan kerja Connor, mencoba untuk mencari informasi dari Pev. Pev mau menceritakan kejadian semalam kepada Mina. Tiba-tiba salah satu polisi datang memaksa untuk masuk, namun Mina tidak mengizinkannya. Sedangkan Connor membawa Pev kabur dari sana.
King menemui Garrett. King yang tahu jika Pev bersama Connor dan Garrett kenal dengan Connor, maka King memintanya mencari mereka berdua. Karena Pev adalah saksi atas kematian Tarek oleh anjing polisi. King memanipulasi kematian Tarek. Tarek diberitakan tewas karena overdosis Syed. King juga meminta bantuan media untuk mencari keberadaan Pev karena dia berbohong jika Pev kemungkinan kecanduan Syed. Pihak kepolisian sudah mengetahui lokasi keberadaan Connor dan Pev. Ketika akan kabur, mereka berdua dihadang oleh 2 polisi robot. Sebelum robot menembak mereka, Connor yang memiliki kemampuan elektrik mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan 2 robot itu. Lalu Pev membuat pesawat polisi kehilangan fungsinya. Karena tidak ada jalan keluar, Connor meminta pertolongan kepada Garrett agar Pev bisa menemukan tempat baru dan identitas baru. Tentu saja Garrett menyindir Connor karena di pertemuan terakhir, Connor dengan tegas mengatakan tidak akan mau berurusan lagi dengan Garrett. Tapi saat ini, Connor malah mencari Garrett. Garrett tahu tentang kejadian Pev yang mampu mematikan K9. Pev adalah seorang transducer yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan teknologi seperti elektronik, komputer, robot, hingga perangkat canggih lainnya dengan pikiran mereka. Garrett pun menceritakan jika Tarek mati karena telah menggagalkan transaksinya dengan King. Garrett bekerja sama dengan King dengan memberikan bayaran agar bisnisnya bisa berjalan dengan bebas tanpa gangguan oleh kepolisian. Connor ingin Pev bekerja untuknya, namun pikiran Pev terganggu oleh sang kakak yang tewas. Maka Garrett berencana untuk menghilangkan ingatan Pev tentang Tarek. Jika tidak, Garrett akan membunuh Pev. Connor mencoba membujuk Pev untuk menghilangkan memori tentang Tarek agar mereka bisa aman. Connor dan Pev mengikuti Garrett untuk menemui wanita bernama Tamara yang memiliki kekuatan spesial. Tamara bisa mengambil ingatan Pev. Pev diminta untuk memikirkan semua ingatannya tentang Tarek. Perlahan-lahan, Pev akan melupakan semua memorinya bersama sang kakak. Tiba-tiba Connor tidak menyetujui itu, sehingga dia berteriak memanggil nama Pev agar Pev bisa kembali ke alam sadarnya. Karena dihentikan oleh Maeve, Connor pun marah. Dia mengeluarkan kekuatannya hingga membuat pendeteksi asap mengeluarkan air, lalu energi listrik yang bercampur dengan tetesan air akan membuat orang yang terkena menjadi terluka. Kemudian Connor pun segera membawa Pev pergi. Untuk sementara, Connor meminta bantuan Mina. Namun, pergerakan mereka diketahui oleh pantauan King. King memberitahu Garrett di mana lokasi Connor, serta meletakkan 2 robot polisi di tempat yang akan dilalui oleh Connor. Mobil Mina pun sudah dihadang oleh Garrett dan anak buahnya. Garrett masih dengan baik hati tidak melukai Connor, tapi tidak dengan King. Dengan sebuah sistem, dia bisa mengendalikan robot untuk melepaskan tembakan kepada mereka semua. Garrett terkena tembakan di bagian bahu, sedangkan Mina masih bertahan karena dia memiliki kekuatan yang disebut dengan kulit tebal. Maeve yang sedih karena Shane tertembak menyusul kepergian pacarnya itu. Mereka harus segera pergi dari sana. Mina mengorbankan dirinya sebagai tameng agar Connor, Pev, dan Garrett bisa masuk ke mobil Garrett dan pergi dari tempat itu. King dan anak buahnya pun menyusul ke TKP. King menawarkan bantuan jika Mina akan memberitahu kemana perginya Connor. Namun, Mina lebih memilih untuk mati. Garrett meminta Connor untuk melajukan mobilnya ke sebuah tempat perlindungan manusia. Garrett meminta bantuan Connor untuk mengobati lukanya. Garrett memiliki kemampuan untuk memindahkan barang dari jauh hanya dengan gerakan tangan. Tempat ini adalah tempat masa kecil Garrett.
Keesokannya, mereka didatangi oleh Davis. Saat ini musuh Connor dan Davis adalah King. Mereka ingin melengsarkan King dari kekuasaannya, tapi tidak semudah itu karena King memiliki orang-orang penting yang bekerja sama dengannya. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Pev mendapat ide untuk menggunakan media massa memperlihatkan kejahatan King kepada semua orang. Caranya dengan mengambil robot anjing milik King. Robot anjing itu merekam semua kejadian yang dilihatnya dan Pev memiliki kemampuan sebagai transducer. Lihat saja apa yang bisa Pev lakukan dengan isi yang ada pada robot anjing milik King. King memiliki hunian pribadi yang mewah dan membawa K9 pulang ke rumahnya. Jadi, Garrett meminjam jaket milik Davis dan berpura-pura menjadi rekan kerja dari King. Mereka disambut oleh Stephanie, istri King. Garrett mengatakan jika dia dan King telah memiliki janji temu, sehingga Stephanie membiarkan mereka untuk menunggu. Setelah King sampai di rumah, K9 diletakkan di sebuah tempat, lalu Pev bagian yang mengambil K9. Stephanie memberitahu jika ada tamu yang datang. Namun King berpura-pura menerima kedatangan Garrett dengan baik agar istrinya tidak curiga. Di saat Garrett dan Connor berusaha mengalihkan perhatian King dengan cara mengajaknya mengobrol, Pev mengeluarkan kemampuannya kepada K9. Namun K9 terkoneksi dengan sistem komputer Shirley. Shirley menelpon King, tapi Garrett mengarahkan pisau agar King tidak menerima telepon itu. Karena tidak diangkat, Shirley menelpon ke telepon rumah. Connor pun pura-pura ke toilet untuk menghampiri Pev. Ketika mereka sedang berdua, King yang sudah kesal terpaksa mengeluarkan kekuatannya. Ternyata King adalah seorang pyro yang memiliki kekuatan yang sama dengan Garrett. Sayangnya karena King menutupi kekuatan itu dan berbaur menjadi manusia biasa, kekuatannya tidak sekuat Garrett. Lalu Stephanie memberitahu telepon dari Shirley. Setelah Garrett pergi, King tahu jika robot miliknya sudah diambil. Selanjutnya, mereka kembali ke apartemen. Garrett mengatakan jika dia memiliki alat untuk mengambil data rekaman yang ada di K9. Ketika tiba di apartemen, Garrett berkhianat. Dia merampas K9 karena ingin menggunakannya untuk mengontrol King, tidak untuk melongsorkan kedudukan King. Tidak lama kemudian, King membawa pasukannya mengepung apartemen. Garrett datang menemui King untuk melakukan negosiasi. Dia akan memotong bayaran King hingga setengah harga dan memintanya untuk pergi, maka King akan aman. Tapi King menolak dan menusuk Garrett. Pasukan kepolisian masuk ke dalam unit Garrett. Bertepatan dengan itu, wartawan pun datang. Connor memohon agar anak buah Garrett memberikan kepala K9 kepadanya. King memerintahkan anak buahnya untuk melumpuhkan semua orang yang ada di sana, sehingga terjadilah aksi saling serang menyerang. Melalui pintu rahasia, Connor dan Pev keluar dari apartemen. Namun, anjing K9 mengejar mereka dan menyerang Connor. Connor mengeluarkan energi listrik agar K9 itu mati. Namun yang terjadi, K9 kembali berfungsi dan menyuntikkan Psy ke dalam tubuh Connor. Pev memegang K9 untuk mengambil kendali atas robot itu. Kemudian, Shirley datang membawa K9 lainnya, sehingga dua robot anjing itu saling menyerang. Tapi sayangnya, Pev tertembak oleh Shirley. Connor menggendong Pev yang terluka, dan dia melihat keberadaan wartawan. Wartawan itu segera mendekat membawa kameranya. Garrett menghancurkan K9 yang akan menyerang Connor. Lalu, Davis datang untuk melakukan perlindungan kepada Garrett. Pev mentransfer semua rekaman yang sudah dia lihat pada K9, sehingga rekaman itu berhasil disiarkan di depan orang banyak. Akhirnya, Davis bisa menangkap King.
3 bulan kemudian, Connor kembali menjadi tukang bersih-bersih di balai warga. Namun sekarang, tempat ini menjadi ramai karena sudah dialihfungsikan menjadi tempat bermain untuk anak-anak. Pev tetap hidup dan tetap berhubungan dengan Connor. King ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, sedangkan Garrett telah menerima hukumannya di penjara.